Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan kesempatan yang diberikan kepada kita semua, terutama untuk kelompok kami, sehingga dapat menyelesaikan sekaligus mempresentasikan tugas yang diberikan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Yamin Nur Yamin selaku dosen mata kuliah Arsitektur Enterprise, serta kepada teman-teman kelas 118A07 yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan tugas presentasi yang berjudul Perencanaan Strategis Sistem Informasi Menggunakan TOGAF. Judul ini kami ambil dari studi kasus di SMP Tahfiz Quran Fantastis. Sebelumnya kami perkenalkan dulu untuk teman-teman dari kelompok kami, yaitu ada Saudari Rusmiati selaku Ketua Kelompok, ada Saudara Fahri Rosliadi, Saudara Zainal, dan Saudara Jemaranto, serta saya sendiri, Ferry. Baik, untuk menyingkat waktu, kami mulai saja untuk penyampaian materi kali ini. Arsitektur, Enterprise, dan TOGAF ADM. Enterprise arsitektur biasa dikenal dengan arsitek. Enterprise adalah deskripsi dari visi misi seluruh stakeholder yang di dalamnya terdiri dari informasi, fungsi kegunaan, arah organisasi, dan parameter kinerja. Arsitek enterprise dalam menggambarkan perencanaan atau rencana dan mengembangkan sebuah sistem yang dapat terintegrasi. TOGAF atau yang sering disebut dengan The Open Group Architecture Framework untuk membuat usulan perencanaan strategi sistem informasi dalam rangka menyelaraskan visi dan misi serta mendukung rencana strategis organisasi atau instansi. Untuk selanjutnya materi ini akan disampaikan oleh Saudara Zainal Arifin. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Bang Fe. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang requirement management daripada TOGAF ADM. Dimulai dari preliminary, langsung kita menunjukkan arah panah ke poin pertama. A adalah arsitektur vision. Lanjutkan melalui B, business arsitektur. C, information system arsitektur. D, teknologi arsitektur. E, opportunities and solution. F, migration planning. G, implementation governance. H, arsitektur charge management. Perlu diketahui ini saling berhubungan, jadi semua ini menjadi satu kesatuan untuk menjadikan suatu requirement management. Ya, langsung aja next. Tahapan metode penelitian arsitek enterprise menggunakan TOGAF ADM di SMP Tahfiz Quran Fantastis. Requirement manajemennya adalah tadi yang kita jelaskan sebelumnya adalah preliminary, arsitektur vision, business arsitektur, information system arsitektur, dan teknologi arsitektur. Untuk preliminary itu sendiri, proses persiapan organisasi untuk bagaimana menerapkan pengembangan arsitektur TOGAF ADM. Dengan cara ini, dengan melakukan inisiasi yang dianggap penting untuk membuat kemampuan arsitekturnya. Pada tahapan ini merupakan untuk mengidentifikasi kondisi serta proses-proses bisnis yang berhubungan dengan sistem atau aktivitas pada SMP Tahfiz Quran Fantastis yang dipetakan dengan menggunakan rantai nilai atau value chain. Yang kedua adalah arsitektur vision. Dalam menciptakan keseragaman pandangan tentang pentingnya membangun arsitektur enterprise untuk mencapai tujuan strategis organisasi, yang mana yang akan dipetakan dalam bentuk strategi dan menentukan ruang lingkup dari arsitektur nantinya. Dalam tahapan ini juga dibahas visi dari desain enterprise arsitektur yang dilakukan untuk mendukung proses dari aktivitas bisnis berdasarkan visi dan misi organisasi. Selanjutnya adalah bisnis arsitektur. Pada tahapan ini merupakan tahap analisis terhadap proses bisnis organisasi yang sedang berjalan. Pada tahap ini tentunya menerapkan proses secara detail dari tahap sebelumnya.
Nah, pada tahap ini dilakukan identifikasi awal, arsitektur bisnis, dan menentukan bisnis art enterprise atau seni dalam berbisnis, di mana visi arsitektur dan seni berbisnis dianalisa kesenjangannya. Selanjutnya adalah information system arsitektur. Pada tahapan ini akan dilakukan proses pemodelan arsitektur dan rancangan sistem informasi yang sesuai dengan hasil rancangan sebelumnya, meliputi model arsitektur aplikasi dan arsitektur data serta proses arsitektur. Yang kelima adalah teknologi arsitektur. Pada tahap ini diusulkan arsitektur dapat saling terhubung, meliputi persiapan perangkat lunak atau hardware dan jaringan komputer yang saling mendukung untuk menerapkan arsitektur sistem informasi. Ya, selanjutnya. Value chain pada SMP Tafis Quran Fantastis ya. Dimulai dari pendukung yaitu pengelolaan administrasi dan SDM, pengelolaan kurikulum akademik, pengelolaan bidang kesiswaan, pengelolaan penjamin mutu akademik. Tentunya masih ada value chain utamanya yang tidak lain adalah penerimaan peserta didik baru, pendidikan pembelajaran, kompetensi lulusan, serta penilaian prestasi unggulan dan kesulusan yang mana ini merupakan visi dan misi dan serta tujuan dari sekolah. Ya, untuk lanjut. Oke, dilanjutkan oleh teman saya. Oke, silakan selanjutnya. Terima kasih, Saudara Zainal. Pada fase vision arsitektur ini akan dijelaskan tentang visi, misi, dan tujuan. Untuk visinya adalah mewujudkan SMP Tahfiz Quran Fantastis yang unggul, bermutu, bermartabat, dan bertata kelola yang baik. Untuk misinya yang pertama, melaksanakan kegiatan pembelajaran yang unggul, excellent, berbasis komputer. Yang kedua, mewujudkan SMP Tahfiz Quran Fantastis menjadi institusi pendidikan yang bermartabat dan bertata kelola yang baik atau good governance dalam memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keagamaan. Untuk misi yang ketiga adalah meningkatkan kegiatan kerjasama dan kegiatan pembelajaran yang unggul. Kemudian untuk tujuannya yang pertama adalah menghasilkan SDM yang unggul dan mengaktualisasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Tujuan yang kedua yaitu SMP Tahfiz Quran Fantastis yang bermartabat dan bertata kelola yang baik atau good governance dalam memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya. Nah, di sini adalah tabel sasaran dan strategi pencapaian. Untuk sasaran yang pertama adalah proses pembelajaran yang unggul, relevan, dan berdaya saing. Untuk strategi pencapaiannya adalah peningkatan kualitas proses pembelajaran melalui pergeseran metode pembelajaran teaching ke learning yang dengan memperkaya maintenance learning dan evolutionary learning. Strategi yang kedua, peningkatan kualitas calon siswa melalui sistem rekrutmen dan seleksi calon siswa berdasarkan standar akademik yang telah ditentukan. Kemudian untuk sasaran yang kedua adalah meningkatkan jumlah publikasi peserta didik dan mutu lulusan bertaraf nasional dan internasional. Untuk strateginya adalah peningkatan percepatan pertumbuhan riset mendisiplin dalam klaster dan kebijakan pentahapan, yaitu pentahapan pertama, meningkatkan pemahaman konsep klaster riset, yang kedua, meningkatkan keterlibatan jumlah lulusan dan klaster, dan yang ketiga, meningkatkan mutu lulusan melalui strategi yang pertama, menetapkan tema-tema pembelajaran yang aktual dan strategis melalui koordinasi dan konsolidasi unit-unit akademik dengan lembaga-lembaga eksternal. Kemudian melakukan koordinasi dan konsolidasi sumber daya dan kepakaran antar unit-unit di lingkungan sekolah dan unit-unit pengelola kerjasama untuk mengembangkan model dan mekanisme kerjasama yang sinergis, saling menguntungkan, dan memungkinkan keseimbangan tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Menyusun dan mengupdate secara kontinu database sumber daya dan kepakaran hasil penelitian, rekayasa teknologi, dan jasa. Kemudian sosialisasi password dan user kepada tenaga pendidik dan kependidikan. Kemudian peningkatan status publikasi mutu lulusan dan sekolah.
Berikut adalah rangkaian bisnis arsitektur SMP Tahfiz Quran Fantastis. Yang paling kirinya adalah use case arsitektur penerimaan siswa baru. Di sini siswa dapat mendaftarkan karantina tahfiz Quran Al-Quran. Kemudian user dan guru bisa login dan logout. Maksud saya santri dan guru bisa login dan logout. Kemudian santri bisa lihat kegiatan jadwal, santri bisa lihat target hafalan, sekaligus proses hafalan. Kemudian santri bisa melihat sertifikat dan bisa juga mengunduh sertifikat. Untuk guru dapat melihat data pendaftaran, data kegiatan, data tahun ajaran, data karantina kegiatan, data sertifikat, data guru, data profil, data karantina berikut santri karantina, target santri, dan progres santri. Kemudian yang di tengah ini adalah activity diagram pendaftaran. Di sini santri memulai dengan mengklik link pendaftaran, kemudian sistem akan menampilkan form pendaftaran, kemudian santri akan mengisi form data pendaftaran. Setelah diisi, santri akan mengklik tombol simpan, kemudian dari sistem akan memproses penyimpanan. Jika tersimpan, jika tidak tersimpan, maka sistem akan mengulang pada langkah menampilkan form pendaftaran. Jika sukses tersimpan, sistem akan menyimpan data dan proses selesai. Kemudian yang paling kanan ini adalah transformasi IRD ke LRS bidang penilaian prestasi dan unggulan. Di sini siswa memiliki data orang tua, siswa dapat menghadiri kelas, kemudian guru dapat mengajar mata pelajaran, guru dapat mengajar di dalam kelas, kemudian guru bisa mengabsen siswa, dan guru bisa menilai siswa. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Rusmiati. Silakan, Saudari Rusmiati. Terima kasih, Saudara Fahri. Pada slide ini, kita akan membahas tabel arsitektur data, subproses kegiatan akademik di bidang kurikulum dengan aktivitas. Yang pertama adalah perencanaan pelaksanaan pembelajaran, kemudian penyusunan RPP, dan silabus bahan ajar. RPP itu adalah rencana dari program pembelajaran. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar KBM. Yang keempat, penetapan dan pemantapan materi bahan ajar. Selanjutnya, evaluasi kegiatan pembelajaran. Kemudian dilanjutkan dengan remedial, revisi, dan transkrip nilai. Setelahnya itu perubahan satu siswa. Jika nilainya sudah mencapai KKM, maka berarti siswa tersebut sudah berada di posisi yang berhasil dan aman. Kemudian untuk tabel selanjutnya adalah tabel sistem informasi akademik, sistem informasi manajemen dan aplikasi, sistem informasi penerimaan siswa baru. Yang kedua, sistem informasi manajemen bidang kurikulum dan akademik. Yang ketiga, sistem informasi manajemen bidang kesiswaan. Yang keempat, sistem informasi manajemen bidang administrasi dan sumber daya manusia atau SDM. Sumber daya manusia SDM di sekolah ini dimaksudkan adalah guru dan tenaga kependidikan. Jadi setiap 2 bulan sekali kita adakan supervisi, kemudian setiap semester itu ada pelatihan untuk guru-guru. Kemudian yang kelima adalah sistem informasi manajemen bidang penilaian prestasi dan unggulan. Next. Kemudian kita masuk ke tahap teknologi informasi arsitektur teknologi. Dan di sini ada, sebelum kita melakukan arsitektur teknologi, kita ada hasil analisa kesenjangan berupa yang pertama adalah arsitektur teknologi yang terkini. Internet saat ini menggunakan 2 line IndiHome. Line pertama sebesar 10 Mbps share dan line kedua sebesar 50. Kemudian usulan solusinya tingkatkan kapasitas menjadi 60 Mbps dedicated, sehingga kalau untuk ada asesmen AKM, jadi sekolah kita sudah mampu. Kemudian yang target arsitektur masa depan, kapasitas dan kecepatan akses meningkat terutama di jam-jam yang ramai pemakaiannya. Yang kedua,
Tidak adanya firewall pada jaringan. Usulan solusinya adalah memasang firewall pada jaringan. Targetnya adalah adanya pos keamanan jaringan yang mengontrol lalu lintas data. Yang ketiga, distribusi jaringan internet yang kurang optimal karena masih ada beberapa black spot tidak terjangkau jaringan internet pada wilayah sekolah. Jadi tidak sampai ke lantai 3. Usulan solusinya memperbaiki distribusi jaringan dengan memberikan usul sebuah topologi jaringan yang baru. Targetnya semua area sekolah terjangkau jaringan internet. Kemudian yang keempat adalah akses point yang digunakan hanya bisa menampung 10-20 orang. Usulan solusi mengganti akses point dengan yang baru sehingga satu akses point dapat menampung sampai 200 orang. Selanjutnya targetnya adalah tidak adanya penurunan kualitas internet karena pemakaian secara bersamaan. Yang kelima, jumlah komputer yang belum memadai karena kita di lab baru ada 25 komputer. Kemudian usulan solusinya memperbanyak jumlah komputer, targetnya pelaksanaan kegiatan yang memerlukan jumlah komputer yang banyak dapat berjalan dengan lancar. Kemudian yang keenam adalah penggunaan software yang tidak up-to-date. Usulan solusinya melakukan update pada software yang digunakan, targetnya penggunaan software yang up-to-date. Next. Dan di sini arsitektur teknologi, topologi jaringan arsitektur SMP Tahfiz Quran Fantastis. Di sini terbagi beberapa ruang. Ruang BK, masing-masing ada komputer kliennya. Kemudian ruang Wakasek, ruang kepala sekolah itu pakai komputer klien, dan yang pusatnya ini ada di ruang NOC, Network Operation Center. Nah, disinilah tempatnya orang-orang IT, kemudian di bawahnya itu ada lab TIK dan bahasa, karena kita di tiap-tiap kelas juga itu kita ada TV dan ada komputernya. Jadi rencana ke depannya akan belajar secara bilingual di bidang bahasa Arab, bahasa Inggris, dan khusus pembinaan tahsin tajwidnya. Kemudian selanjutnya ada untuk ruang tata usaha, ruang guru, dan ruang perpustakaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Saudara Sumaryanto. Kami persilakan. Terima kasih, Mbak Rusmi. Baik, kesimpulannya adalah aktivitas bisnis pada SMP Tahfiz Quran Fantastis terbagi menjadi dua, yaitu aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Aktivitas utama terdiri dari penerimaan siswa baru, proses akademik, kurikulum, proses bidang kesiswaan, dan proses penilaian mutu lulusan. Berdasarkan analisa sistem berjalan dapat disimpulkan bahwa belum ada sistem informasi yang mendukung aktivitas bisnis pada setiap unit bagian SMP Tahfiz Quran Fantastis. Yang ketiga, pengembangan aplikasi baru perlu diintegrasikan dengan aplikasi yang sudah ada untuk membentuk integrasi dalam mendukung bisnis, menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan oleh setiap unit bagian. Yang keempat, perencanaan arsitektur teknologi menghasilkan sebuah jaringan enterprise secara konseptual yang memungkinkan terjadinya sharing data antar unit bagian. Selanjutnya, arsitektur sistem informasi dapat digunakan sebagai panduan dalam pengembangan sistem informasi dalam hal pengolahan data dan informasi dalam aktivitas bisnis di SMP Tahfiz Quran Fantastis. Selanjutnya, saran. Yang pertama, model arsitektur sistem informasi yang dibentuk dapat digunakan sebagai pedoman bagi pengembangan sistem informasi untuk mendukung strategi bisnis organisasi sekolah. Dan dalam pengembangan sistem informasi diharapkan dapat memperhatikan kinerja sistem serta keamanan komputer dan jaringan yang handal. Yang kedua, untuk mendapatkan model arsitektur enterprise yang lebih lengkap harus dilakukan penelitian lebih lanjut seperti pada tahapan akhir TOGAF ADM. Demikian. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kesalahan serta kekurangan. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.